Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ima Pramita, Aninda Fauzia Oktaviani, Aulia Rizky Nugraini, Wahyuni Masluna, dan Arum Blitasari. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi uraian fonem dan suku kata. Pengertian fonem secara umum dan menurut paparan para ahli. Secara umum, fonem yakni bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna kata. Kalau dalam fonetik, misalnya kita meneliti bunyi-bunyi A yang berbeda pada kata-kata seperti intan dan pahit. Maka dalam fonemik, kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut sebagai fonem. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ada menurut Widi pada tahun 2009 ia mengemukakan bahwa fonemik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Sedangkan menurut Kenneth L. Peck pada tahun 1963, ia mengungkapkan bahwa fonem adalah salah satu dari unit bunyi yang penting atau suatu yang menunjukkan kontras makna dari unit bunyi. Sedangkan menurut L. Bloomfield, fonem adalah suatu unit terkecil bunyi yang membedakan arti. Mari kita lanjut pembahasan kita ke dalam uraian fonem. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, bunyi P dan bunyi B adalah dua fonem, karena kedua bunyi itu membedakan bentuk dan arti. Misalnya kata pola dan parang. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya, dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem P dilafalkan secara lepas. Pada kata pola misalnya, fonem P diucapkan secara lepas dan kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tetap tertutup rapat waktu mengucapkan bunyi ini. Misalnya pada kata suap, atap, dan katup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai dua variasi pelafalan. Selanjutnya adalah satuan bunyi fonem. Bahasa Indonesia mempunyai 28 satuan bunyi yang terkecil pembeda makna, yang biasa disebut dengan istilah fonem, yang terdiri dari A. 6 buah fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. B. 22 buah fonem konsonan, yaitu B, P, T, D, K, S, dan juga lain-lain. Di dalam peraturan fonem-fonem itu bukan merupakan bunyi-bunyi yang berdiri sendiri, yang satu terlepas dengan yang lain, melainkan merupakan kesatuan bunyi yang lebih besar, misalnya kesatuan suku kata dan kesatuan kata. Ucapan suatu fonem pada lafal vokal. Yang pertama, lafal vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Yang kedua adalah vokal I, dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Yang ketiga adalah lafal vokal U, dilambangkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Yang keempat adalah lafal vokal E, dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Dan yang terakhir adalah lafal vokal O, dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Ucapan suatu fonem lafal konsonan. Diberikan beberapa contoh ucapan lafal huruf konsonan. Yang pertama adalah lafal konsonan B,
Dilafalkan dengan cara mula-mula mengantupkan kedua belah bibir rapat-rapat. Lalu, udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua buah bibir itu terlepas. Yang kedua adalah lafal konsonan P. Dilafalkan dengan cara mula-mula mengantupkan kedua buah bibir rapat-rapat. Lalu, udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. Yang ketiga adalah lafal konsonan T. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Yang keempat adalah lafal konsonan D. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Yang terakhir adalah lafal konsonan G. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak. Lalu, udara diletupkan dari dalam dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak. Cara menguraikan fonem. Cara yang dapat dilakukan untuk menguraikan fonem-fonem bahasa terdiri dari 6. Yang pertama, catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Ketiga, dengan besar kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Keenam, untuk bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Pengertian suku kata secara umum. Suku kata adalah bagian-bagian kata yang dalam penuturannya kerap kali terdapat deretan fonem atau satu fonem. Misalnya, pada kata gembira terdiri dari 3 suku kata, yakni gem, bi, dan ra. Suku kata merupakan landasan dari kata itu sendiri, di mana suku kata akan menghubungkan setiap kata yang terdiri dari perpaduan fonem, vokal, maupun konsonan. Pengertian suku kata menurut beberapa ahli. 1. Menurut George Yule, melansir dari jurnal penelitian berjudul Pola Suku Kata Bahasa Lisabata Sila Pepatenang oleh Eniati pada tahun 2017 dan George Yule pada tahun 2015 menjelaskan suku kata ada pada setiap kata yang mengandung vokal dan konsonan, sehingga pada saat pengucapan satu kata akan terdengar bunyi atau suara dari huruf vokal yang lebih terdengar dibandingkan konsonan. 2. Menurut Amril dan Ermanto, suku kata adalah bagian dari kata yang memiliki puncak penyaringan. Ini dapat dikenali dengan adanya vokal pada suku katanya. Selain itu, suku kata juga dapat tersusun dari beberapa fonem. Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa suku kata merupakan bagian dari kata yang terdiri dari vokal dan konsonan, dengan peran vokal yang lebih dominan dan vokal menjadi puncak penyaringan. Jenis suku kata. Pada bahasa Indonesia terdapat 2 jenis suku kata, yakni tertutup dan terbuka. Berikut penjelasannya. 1. Suku kata tertutup merupakan suku kata yang pada bagian akhir terdapat konsonan atau huruf mati. Misalnya adalah kan, res, ba, lang, ir, if, dan sebagainya. Yang kedua, suku kata terbuka merupakan suku kata yang pada akhirnya terdapat huruf vokal. Misalnya adalah do, re, mi, la, ku, dan sebagainya. Jumlah suku kata. Ini adalah suku kata berlandaskan jumlahnya. Agar lebih jelas, simak klasifikasi bentuk katanya. 1. 5 kata unit pembentukan, misalnya legalisasi, bela sungkawa, dan sebagainya. Yang kedua, 4 kata unit pembentukan, misalnya halilintar, kelelawar, legendaris. Yang ketiga, 3 kata unit pembentukan, pamungkas, jendela, batagor, sepeda, bataku.
Yang keempat, dua kata unit pembentukan. Misalnya bebal, ruas, buas, tulus, pulpen. Yang kelima, satu kata unit pembentukan. Misalnya gas, cat, bak, rem, rak, gul, ban, dan sebagainya. Pola suku kata. Terdapat beberapa pola dalam suku kata, di antaranya adalah 1. Pola V atau vokal, yakni pola yang dibangun dalam satu bunyi vokal. Contohnya, apek, akar, mau, abah, anak, dan asap. 2. Pola KV atau konsonan plus vokal, yakni pola yang dibangun dalam satu konsonan sebagai dasar dan vokal. Contohnya, pudar, gaji, dan pilek. 3. Pola VK atau vokal plus konsonan, yakni pola yang dibangun dalam satu vokal plus konsonan. Contohnya, antre, untung, anda, dan antek. 4. Pola KVK atau konsonan plus vokal plus konsonan. Contohnya, sumber, bandang, pantas, dan bersih. 5. Pola KKVK atau konsonan plus vokal plus konsonan. Contohnya, praksis, traktir, kontrak, dan lain sebagainya. Penggalan suku kata. Terdapat hal yang perlu dicermati ketika memenggal suatu suku kata. Di antaranya adalah 1. Jika ada dua vokal yang berurutan di tengah, maka pisahkan keduanya di antara dua huruf vokal tersebut. Contoh, buah, duet, lain, saus, buat, dan baik. 2. Jika terdapat 3 konsonan atau lebih, maka dalam pemisahannya akan dilaksanakan sesudah konsonan kedua. Contoh, anggrek dan penggalan. 3. Jika ada 2 konsonan berurutan di tengah, maka pisahkan keduanya sebelum konsonan kedua. Contoh, mandat, canda, ambang, dan kasta. 4. Jika ada 1 konsonan pada 2 vokal, maka dalam pemisahannya dilaksanakan pada konsonan tersebut. Contoh, api, adik, aji, amal, dan apek. 5. Jika kata memperoleh sebuah imbuhan, maka pemisahannya dilaksanakan sejalan dengan kata dasarnya. Contoh, membantu, menantang, terluka, dan bertani. 6. Jika di dalam kata ada ny, kh, ng, sy, maka dalam pemisahannya dilaksanakan setelah atau sebelum kata tersebut. Contoh, syarif, bangkai, akhir, dangkar, dan angkat. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.